Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang hari ini telah murtad lalu bertaubat kembali masuk Islam, apakah diterima? Kalau matahari belum terbit dari sebelah barat dan nyawa malam yugharghir, nyawa belum berbunyi gharghir. Yugharghir itu gharghir, karena orang mau meninggal tu gharghir, jadi bahasa Arabnya gharghir, yugharghir ya. Malam yugharghir, selama nyawa belum gharghir, belum berada di tenggorokan, taubat diterima Allah Subhanahu wa taala. Seluas apapun dosa Allah terima. Namun Allah sebutkan di dalam Al-Quran orang-orang yang mengolok-olok, alladzina kafaru summa tabu summa kafaru summa tabu, kafir taubat, kafir lagi taubat lagi. Ini ujungnya dianggap melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini yang tidak bisa diterima lagi. Tapi kalau dia betul-betul ini kena kekafiran, murtad, ternyata 1 menit sebelum kematiannya dia taubat. 1 menit sebelum kematian, artinya dia tidak sadar bahwa dia mati. Dia tidak sadar bahwa dia akan mati. Lalu dia taubat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba datang kematian, maka diterima Allah Subhanahu wa taala. Masalah dosa-dosa dia yang telah berlalu itu serahkan urusan dengan Allah. Tapi taubatnya tetap dianggap mati dalam keadaan Islam. Syaratnya belum ada tanda-tanda kematian. Jadi maksud kerongkongan tadi tidak diterima taubat kalau sudah di tenggorokan, itu maksudnya sudah ada tanda-tanda kematian, baru dia taubat. Jadi matinya bukan karena Allah, taubatnya bukan karena Allah, karena takut mati. Fir'aun kan begitu, Pak. Fir'aun itu ujungnya apa? Coba lihat ayat. Fir'aun itu ujungnya taubat. Kan di tengah laut, ketika ditutup kembali air laut oleh Allah, kan dia mengatakan, aku bertaubat dan aku beriman kepada Tuhanmu wahai Musa. Itu kalimat Fir'aun. Orang bodoh baca Quran lalu mengatakan Fir'aun itu surga. Dia tidak lihat ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain menyebutkan Fir'aun itu matinya kafir dan taubatnya di tengah laut itu tidak diterima Allah. Ketika dia taubat itu karena takut mati, bukan karena ikhlas ingin kembali. Dia takut mati, dia tidak diterima lagi. Itu belum lagi ada hadis yang menyebutkan Jibril begitu melihat mulut Fir'aun mau bertobat, ditahan oleh Jibril supaya dia disumpai. Disumpai apa bahasa Indonesianya? Disumbat oleh Jibril agar dia tidak bisa mengucap, saking bencinya Jibril kepada makhluk ini. Jadi tetap diterima taubat. Namun orang kadang-kadang mendengar ini mengatakan, oh begitu, kalau begitu nanti saja. Begitu bilang nanti, mati, tidak sempat taubat. Makanya menunda taubat salah satu daripada tipu daya syaitan. Jadi begitu mendengar, oh benar Ustaz, berarti nak taubat. Kamu yang main game judi online nak taubat Ustaz. Nah, kata Ustaz tu, ada sebelum mati datang tetap pemain game judi online tetap diterima taubatnya. Oh dia terus main tu, dia terus main, sedang main tiba-tiba keluar kakek merah, mati dia kena senangnya, Pak. Mati di hadapan kakek merah itu. Saya enggak pernah lihat kakek merah. Dia tanya, apakah Ustaz depu Ustaz? Saya dengar cuma Pak, hampir orangnya hanya untuk menging kakek merahnya lagi ban home. Jadi menunda taubat itu paling bahaya, karena itu salah satu tipu daya syaitan. Ditunda-tunda, nanti saja. Anak semayang untuk mandang, insyaallah untuk semayang insyaallah. Nah itu salah satu daripada senjata yang paling kuat dari syaitan, mengkafirkan orang supaya masuk ke dalam neraka. Jadi menunda-nunda untuk kembali bertaubat, terus dalam kemurtadan. Apakah ada kemungkinan Allah mencabut laknat dari seorang hamba? Itu hak Allah.
hak Allah sebagaimana Allah mengampunkan hamba yang telah berdosa, maka hak Allah untuk mengampunkan laknat-laknat yang telah terjadi. Lebih bahaya laknat di mulut manusia daripada laknat di kalam Allah. Allah kalau sudah membenci, begitu dicabut hilang. Makanya kita dalam Ramadan disuruh doa banyak-banyak, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bunyi hadisnya begitu. Ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Itu permohonan maaf itu apa? Kenapa enggak minta Allahumma gfirli? Kenapa enggak mohon ampun? Kenapa mohon maaf? Padahal setiap hari kita memohon astagfirullah, astagfirullah. Kenapa khusus Ramadan, khusus malam Lailatul Qadar lagi? Itu hadis itu keluar tentang malam Lailatul Qadar. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, seandainya malam itu Lailatul Qadar, apa yang kubaca ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bacalah innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa minta maaf? Kenapa enggak minta ampun lagi? Para ulama menjelaskan, kalau minta maaf, maka ketika Allah memaafkan, semua dosa-dosa itu dihapus, enggak ada lagi dalam catatan amal, tidak lagi jadi memori. Tapi kalau mohon ampun, diampunkan, tapi masih ada di dalam catatan. Makanya hadis-hadis lain menyebutkan nanti kita ketika yang diampun-ampunkan itu di hadapan Allah, Allah katakan, bukankah engkau dulu telah melakukan ini, engkau telah melakukan itu, benar ya Allah, engkau telah benar ya Allah. Dinampakkan semua dosa, habis nampakkan, baru Allah nampakkan rahmatnya, ku ampunkan engkau. Itu ampun, tapi kita masih tersisa. Tapi maaf, tidak ada lagi bahasa itu, dihapus, habis, nggak ada lagi dalam memori. Maka Lailatul Qadar disuruh mohon maaf. Setiap malam itu doa setelah sebut habis solat isya, habis solat tarawih, minta innaka afuun, itu yang selalu diulang-ulang. Makanya hari ini kan sebahagian Bilal mengulang-ulang doa itu. Jadi Allah berhak mengampunkan orang-orang yang terlaknat. Yang jadi masalah kalau dilaknat manusia, Allah tidak akan ampunkan kecuali manusia itu memaafkannya. Kita di tengah jalan, termasuk yang paling manusia terlaknat, yang membuang kotorannya di tempat lalu lalang orang. Dilaknat Pak, setiap kali yang lewat jalan itu melaknat. Sonya cukup laknat urangnya pegang. Itu selama belum dimaafkan oleh manusia, itu terlaknat itu tak dicabut oleh Allah, karena digantungkan pada maafnya manusia. Orang enggak bayar hutang, selama belum dimaafkan oleh yang punya hutang, tidak ada maaf dari Allah. Makanya hati-hati berhubungan dengan laknat manusia, jangan sampai dilaknat oleh manusia. Dalam bulan puasa, kata Rasulullah, wasuffidat asyayatin, syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang enggak solat, enggak puasa? Itu sisa-sisa syaitan yang terlepas. Jadi Bapak Ibu yang Allah, sebenarnya tafsirnya begini. Kalau baca tafsir hadis itu ada dua makna, ada beberapa makna, tapi dua makna yang paling masyhur maksud syaitan dibelenggu. Makna pertama, yang dibelenggu bukan semua syaitan, tapi bos-bos syaitannya. Karena sistem syaitan ini kan kerajaan. Kerajaannya di mana? Di laut. Nabi yang mengatakannya. Jadi semua mereka titahnya, perintahnya dari bos, dari raja. Dengan dibelenggu raja, maka anak-anak buah ni enggak tahu mau buat apa, kabingung dalam Ramadan. Kira-kira begitulah maknanya. Jadi makanya tafsir hadis itu, satu mengatakan bukan semua syaitan dibelenggu, tapi bos-bos banditnya saja, raja-raja, menteri-menteri, presidennya, menteri-menterinya lah yang banyak-banyak masalah, yang naik-naikkan BBM itulah, yang naik-naikkan minyak goreng itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu makna pertama. Makna kedua yang lebih kuat, yaitu bukan dibelenggu diikat. Makna bukan dibelenggu diikat, tapi dilemahkan kekuasaannya. Dia ada tapi lemah kekuasaannya. Jadi enggak sanggup berbuat seperti di luar Ramadan. Makanya kan maksiat turun volume dalam Ramadan, Pak. Pencuri pun enggak sanggup mencuri di siang hari Ramadan.
Malam nggak bisa mencuri, urung tadarus mana-mana, nampak pencuri mana-mana. Yang berzina ketika diajak berzina sebelum buka puasa, lemah tahan air kat Madinah, lemah tahan. Begitu sudah berbuka diajak berzina, katro tahan air kat Madinah ali. Turun volume. Syaitan pun bingung untuk bekerja. Kalau dua makna itu pun seandainya tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, maka kalau betul syaitan itu dibelenggu oleh Allah dengan diikat semuanya, maka yang tersisa adalah nafsu yang tidak diikat. Makanya hari ini tantangannya berubah menjadi satu, yaitu berjuang melawan nafsu. Itu makna kalau seandainya betul-betul diikat. Tapi intinya semua dilemahkan Allah untuk berbuat maksiat agar kita mudah-mudah masuk surga melalui Ramadan. Maka celakalah orang Ramadan ada, dia masuk dalam Ramadan, keluar tetap neraka, celakalah dia. Berarti dia ni sudah bebal betul dah ini, tak bisa lagi diampunkan Allah. Ya, kira-kira begitu maksud syaitan dibelenggu. Jangan heran kenapa maksiat masih ada, karena nafsu masih ada, syaitan yang dibelenggu pun masih banyak tafsirannya. Kalau orang yang memberi hadiah ingin terwujud keinginannya dan kita tahu dia bukan orang yang baik, maka tidak boleh mendukungnya, bahkan menerima hadiah darinya tidak boleh. Karena dengan menerima hadiah otomatis kita akan berkhianat kepadanya. Karena ada orang mengira begini, yang peng dah cok juga, yang pilih baik. Peng dah cok juga, apa-apa kejut dah cok juga, untuk yang pilih baik, itu khianat namanya. Karena itu kan orang diamanahkan, akan pilih lom pun 40 ribu, ini 100 ribu pilih saya. Kita enggak ada rencana dari awal enggak pilih, khianat. Maka kalau kita tahu orangnya bukan orang yang baik, enggak usah terima. Tapi kalau kita tahu orangnya baik, memang baik dan dia ingin naik untuk memperbaiki keadaan, dibolehkan untuk terima dengan niat kita akan mendukungnya. Itu hadiah. Ya, jadi lihat dulu tendensinya apa. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, gratifikasi haram. Haram gratifikasi itu, cuci uang apapun bentuknya haram. Ya. Oh, apakah boleh kita iktikaf di masjid ini? Semua masjid yang ada solat Jumatnya itu sama pahalanya. Tak mesti masjid di kota Hana Mecih, di Baitur Rahman, Masjid Jami Hana Mecih Islamik. Di sini bapak iktikaf bawa kain sarung malam, tidur di sini, ya, pulang subuh dapat pahala yang sama. Yang penting lebih utama di masjid yang ada Jumat. Ya, cuma begini, pekan masjid yang kadang-kadang ramai, mungkin karena di setting khusus, artinya ada panitia khusus tentang iktikaf. Ada nasi duhur, ada nasi sahur, kemudian ada qiyamul lail. Itu mungkin itu yang menyebabkan ramai. Tapi kita yang misal di kampung ini bawa terus kain sarung, bantal, tidur terus di belakang, sah, dan itu baik. Bawa nasi sahur sendiri, ya, itu baik. Jadi kalau di sana kita merasa ramai tak sempit dan pekenahan duduk ino malam, duduk terus di masjid kita ini malam. Semua masjid yang ada Jumat itu sama pahalanya. Begitu kira-kira. Kalau kita bernazar di masjid, iktikaf di masjid, selama kita tidak menentukan nama masjidnya, maka di masjid manapun boleh. Tapi kalau sudah menentukan di masjid sesuatu, maka yang diutamakan adalah beriktikaf di masjid yang kita sebutkan itu. Di sini disebutkan walau ayyanan nazir li'itikafihi masjidan minal masajid lam yata'ayyan wa sahadahu ay ya'takifa fi ghairi in kana ma'ayyanahu aula min ghairi. Ya. Jadi kalau seandainya kita beriktikaf, bernazar di masjid yang kita tidak sebutkan masjid apa, maka semua masjid sah. Tapi kalau kita sebutkan masjid tertentu, maka di sini disebutkan aula min ghairi, melakukan iktikaf di masjid yang kita sebutkan namanya itu lebih utama. Jadi bukan bermakna tak boleh masjid lain, lebih utama sesuai dengan yang kita sebutkan. Kecuali illal masjidil haram wal masjidil nabawi asy-syarif wal masjidil aqsa. Kecuali kalau kita sebutkan 3 masjid yang menyogebi anik inang dong iktikaf di masjid Nabi selama seminggu, maka wajib
melakukannya di masjid Nabi, ya, atau melakukannya di Masjidil Haram kalau menentukan 3 masjid itu, ya. Oh, rupanya enggak tercapai waktu kita nazar 10 tahun yang lalu, Gebiani Inang setelah 10 tahun. Hari ini enggak cukup lagi uang untuk umrah, untuk pergi ke sana. Maka kalau seandainya betul-betul tidak tercapai, disuruh ganti dengan kafarah sumpah. Gantung dengan kafarah sumpah, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut. Itu kalau tidak tercapai. Ana mungkin lihat aja, ana lepeng. Ya, itu begitu. Makanya waktu itikaf, sebelum kita sebutkan nazar, itu disuruh mikir dulu, jangan membebankan diri sendiri. Jadi sebelum dah nazar, dah semikir le, nyop kibannya, nyopa, mampu, begitu. Jangan bebankan diri. Sebenarnya Rasulullah mengatakan apa? Innaman nazru la yughni minal haqqi syai'an. Apa yang engkau nazarkan tidak merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang anak perempuan itu akan engkau dapat 10 tahun yang akan datang. Cuma kadang-kadang katanya hana dah sabar. Akibat hana dah sabar, kita melakukan perjanjian dengan Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Orang yang suka bernazar makruh, tidak baik. Karena nyan perbuatan orang kriat. Maksudnya begini, kalau enggak dikasih sama Allah, dia enggak mau ibadah. Megejuk oleh Allah baru kebalah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang sering nazar nyan kriat. Kenapa enggak ibadah dulu baru minta? Udah capek ibadah sama Allah minta. Tanpa harus melalui nazar. Jadi biasa nazar. Makanya kan orang Aceh ini banyak kali nazarnya, Pak. Makanya nama anaknya Nazaruddin, Nazarullah, Sulaiman Ka'ui, Abdullah Ka'ui, macam model dum, Nazariyah yang indah, hasil-hasil nazar madum. Padahal hana perlihat nazar. Memang takdir Allah suruh sabar 6 tahun baru diberi. Enggak baik bernazar terus-terusan, yang krit. Kenapa kita enggak sedekah saja terus-terusan, nanti baru minta sama Allah? Begitu kata Imam Syafi'i. Tadi sudah tarawih, sudah selesai tarawih. Lalu kita pulang, nanti balik ke masjid jam 2 melakukan qiyamul lail bagi masjid yang ada jamaah salat lagi. Itu boleh tahajud, salat sunnah mutlak. Namun ada catatan. Kita tadi sudah pulang, itu sudah enggak ada lagi pahala i'tikaf karena sudah keluar. Nanti balik disuruh niat kembali. Pas balik jam 2 niat kembali. Pas masuk masjid niat lagi i'tikaf. Baru bergulir lagi pahala i'tikaf. Catatan kedua, jangan ada rencana peputuh tarawih tidak witir dulu gara-gara nanti malam ada sambungan solat qiyamul lail. Karena ada orang begini, hana ke sembahyang witir le nganimum. Niatnya apa? Dia solat 20 rakaat, ya Allah nanti baik witir le. Nanti sambung lagi. Ini Pak, tidak salah tapi rugi. Tidak salah tapi rugi. Di mana ruginya? Nabi mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam hatta yansarif, sampai bubar bersama imam, sampai bubar. Maksud bubar apa? Imam selesai, kita selesai. Imam kalau 20 rakaat kan belum selesai, kena kita mahad witir, kita sudah pulang, berarti kita tidak bubar bersama imam. Disuruh bubar bersama imam. Apa maksudnya dan apa pahalanya? Kutiba lahu qiyamul lail kulluh, maka dicatatlah untuk orang itu pahala seperti mendirikan salat qiyamul lail sepanjang malam. Jadi dengan kita selesai bersama imam, nyan katanya pahala katanya sudah seperti orang yang melakukan qiyamul lail sampai subuh. Makanya kesalahan paling banyak hari ini gawo, gapo putuh ro ngimum. Padahal habiskan bersama imam. Dan nanti waktu sudah salat tahajud malam, tahajud enggak dilarang, itu bahagian qiyamul lail juga. Ramadan itu qiyamul lailnya boleh tarawih, boleh tahajud, sembahyang tasbih, macam-macam lah apa yang sunnah-sunnah sudah. Nanti jangan lagi witir. Kalau sudah witir tadi jangan witir lah lagi, karena Rasulullah mengatakan apa? La witirani fil lailah. Tidak ada witir dalam satu malam dua kali.
Oh, ada pendapat yang mengatakan buka pintu witirnya dengan salat dulu 1 rakaat biar genap kembali. Yang pandangan paling lemah dalam mazhab fikih, itu pandangan paling lemah Pak. Jumhur ulama mengatakan yang sudah witir nanti balik jangan witir lagi, karena enggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nah, disitulah kadang-kadang ada orang ngejar sembahyang qiyamul lail, padahal dengan beliau salat dengan imam bubar bersama, itu pahala itu sudah seperti solat qiyamul lail sepanjang malam. Oh, mau tambah lagi, lebih bagus lagi ya. Jadi ini yang jadi kebiasaan orang memutuskan diri salat bersama imam, ini yang kerugiannya ya, kira-kira begitu. Jadi kalau balik lagi wajib niat kembali ya. Kalau solat 8 di tempat solat 20 keluar putus, nggak dapat pahala qiyamul lail kullu, nggak dapat Pak. Jadi kalau mau solat 8, solatlah di masjid yang 8 rakaat yang ada bersambung dengan witir. Putus, pokoknya kalau nggak bubar bersama imam itu nggak dapat pahala salat qiyamul lail sepanjang malam. Kalau dia sambung langsung sendiri, ini sembahyang bedah 8 sambung geruk, tetap nggak dapat karena imam belum bubar. Kan bahasa Nabi ya, tapi imamnya belum bubar. Dia dua-dua juga. Dia kan imam tarawih, dia witir 2 rakaat. Nanti waktu satu lagi dia farah lagi. Imam sudah bubar belum? Nggak dapat lah. Bahasa Nabi hina yang sarif, sampai bubar bersama imam. Kita sempurnakan sendiri. Imam matang kesambung bahan. Imam matang kesambung kan? Sedangkan kita sudah selesai walaupun kita farak sendiri. Bahasa Nabi apa? Hatta yang sarif, engkau bubar bersama imam, bubar engkau bubar, baru dapat. Makanya saya nasihati di mana-mana, kalau mau bubar bersama imam, ya semayanglah di tempat yang kita bisa bubar bersama imam. Yang 8 semayang pada 8, yang 20 semayang 20, dan insyaAllah aman. Masalah jumlah rakaat yang kenapa dah mendawa sampai mati habis-habis urusannya ya. Demikian ya. Maka kan rugi juga ini, putuskan 8 pulang atau semayang kedua, semayangnya sah tapi nggak dapat pahala itu tadi, padahal pahala itu besar sekali, seperti kita terus lakukan qiyamul lail sampai subuh. Dalam surat An-Najm itu Allah katakan wa anna laisa lil insan illa ma sa'a, manusia hanya mendapatkan apa yang dia usahakan di masa hidup. Apa yang dia usahakan di masa hidup? Amalnya Pak. Apa amalnya? Termasuk hadis-hadis Nabi, ketika dia mendidik anak menjadi saleh, hartanya pernah dia wakafkan, lalu kemudian ilmunya pernah bermanfaat. Dalam hadis yang lain 7 perkara. Pernah tanam pohon, maka pohon itu berbuah, dimakan oleh burung, dicuri oleh pencuri, seluruhnya berpahala untuk semuanya. Pernah mengalirkan air paret, pernah buat jurung sampai orang aman hari ini berjalan di atas paret itu ya. Di kampung paret datang kita, lung beres, tenang betul, padung 2 juta, itu amal jariah walaupun airnya paret. Pernah wakaf Quran, pernah kasih sesuatu walaupun 1 sak semen ke masjid, itulah yang dimaksud dengan apa yang diusahakan. Sudah, berarti banyak yang diusahakan oleh manusia, apapun Pak ya. Anak kita itu kita kirim ke pesantren, kita sendiri bodoh misal, dia pintar gara-gara kita mengirimnya ke pesantren, uang kita cari, itu termasuk amal jariah. Nah sudah, jadi dalam surat Al-Hasyr itu salah satu manfaat daripada doanya kaum mukminin. Itu babnya bab yang berbeda. Doa kaum mukminin itu kan enggak ditinggalkan oleh sejenazah. Kan jenazah kan enggak bilang sama kaum mukminin berdoa kelung bah kalau meninggal, enggak ada. Tapi doa kaum mukminin pilihan hatinya sendiri. Pilihan hatinya sendiri. Maka karena ada hubungan keimanan itu yang membuat doa itu bermanfaat. Jadi ini 2 bab yang berbeda. Satu adalah amalan sendiri, satu karena kasih sayang Allah, posisi dia sebagai orang mukmin. Maka sesama mukmin diberi izin untuk saling memberi
manfaat, salah satunya melalui doa. Makanya kan surah Al-Hasyr itu kan yang kita baca di takbir keempat salat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Yang surat Al-Hasyr ni kita minta, ya Allah ampunkan saudara kami yang sudah lebih dahulu berangkat dari kami. Itu kaum muhajirin dan ansar yang dimaksud dalam surat itu, dan itu ternyata diberi izin oleh Allah untuk mengampunkan orang-orang yang meninggal di antara kita. Makanya itu bukan bahagian yang ditinggalkan oleh mayat, tapi bahagian kasih sayang Allah karena kita mukmin. Ini untuk perempuan. Untuk perempuan, ini salat subuhnya berjamaah seperti kondisi ini. Salat subuhnya berjamaah di masjid. Tapi penutup salatnya di rumah. Ini udah mengaji kan begitu maksudnya ibu ya. Udah mengaji, udah sampai waktu untuk salat syuruk, sudah keluar matahari, udah tinggi matahari, udah keluar 15 menit dari waktunya. Lalu si perempuan ni turun dari masjid, lalu salatnya di rumah. Apakah mendapatkan pahala haji dan umrah? Tidak. Tidak dapat. Kenapa? Karena syaratnya, hadis itu syaratnya begini, man ghada ilal masjid salat al-jamaah, para siapa menuju ke salat subuh lalu melakukannya berjamaah, setelah selesai salat jamaah yaq'udu, duduk di tempat, yazkurullaha, lalu berzikir kepada Allah sampai hatta tatlu' asy-syams, sampai terbitnya matahari, summa yusalli raka'atain, lalu summa yakhtimu bis salati raka'atain, lalu dia menutup dengan salat 2 rakaat. Jadi syaratnya itu harus dilakukan di tempat. Maka nggak bisa. Kalau keluar saja dari masjid tanpa ada hajat, nggak ada hajat. Bukan karena sakit kencing, bukan karena ingin BAB. Keluar saja kita duduk-duduk di luar, itu batal pahala itu. Walaupun tadi kita setengahnya udah duduk, kita udah zikir, tapi nggak kita tunggu sampai waktu keluarnya matahari. Lalu kita duduk di luar. Duduk di luar tanpa hajat. Maksud tanpa hajat, nggak ada hubungan apapun yang membuat kita wajib keluar. Itu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Kecuali yang diizinkan ada hajat. Ya, seperti kencing dan segala macam. Memang wajib. Ini yang perlu dijaga. Jadi duduknya itu di masjid nggak keluar-keluar. Masalah amal, dah capek zikir, baca Quran, capek baca Quran, baca tafsir, capek baca tafsir, dengar pengajian. Atau dari awal kita sudah dengar pengajian, begini. Itu dianggap seperti berzikir. Lalu tutup dengan salat 2 rakaat, baru dapat. Jadi dipersulit. Kenapa dipersulit? Karena hadiahnya terlalu besar. Kita kalau mau buat lomba yang hadiahnya besar kan banyak yang dipersulit. Tapi kalau hadiah makan kerupuk, siapa aja boleh ikut. Ya, buat lomba hadiah makan kerupuk. Ya, makan kerupuk, hadiahnya kerupuk. Itu siapa aja ikut, nggak dipersulit. Karena nggak membutuhkan. Ini hadiahnya seperti haji dan umrah. Maka harus di tempat di masjid. Nah, bagaimana kalau perempuan melakukannya di rumah, nggak ke masjid? Ini khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama lain mengatakan tidak berlaku. Karena perempuan pun nggak perlu diperlakukan dengan salat. Perempuan itu pahala terbesarnya bukan pada salat-salat sunnah. Pahala terbesarnya pada pengabdiannya pada suami. Itu kunci. Ibu nggak pernah salat tahajud, tapi taat sekali sama suami. Asal pagi nasi goreng udah siap, ya, dengan ikan asin, ya, telur sebelah, kan? Suami senang. Pulang kantor suami senang. Melayani suami full day. Sehingga suami rida, istri bisa masuk surga dengan cara itu. Maka hadis-hadis waktu bicara tentang pengabdian suami itu langsung hadisnya ke surga, surga. Tapi ketika seorang perempuan beribadah sunnah, malah bisa menjadi penyebab masuk neraka kalau tidak ada izin suami. Coba ibu lihat, puasa sunnah perempuan boleh enggak dilakukan tanpa izin suami? Enggak boleh. Ibu mau puasa Tasu'a, mau puasa Ashura,
Suami bilang, baik kau puasa. Ikah punya kau puasa. Nah. Ikah lagi rumpung ke. Punya kau puasa. Nah, misal kata suami. Sudah punya, kan suami udah nikah udah 20 tahun. Suami udah kenal betul. Isteri ini kalau sudah puasa, dia udah kayak orang gila. Ya, mau merasa capek, mengeluh. Enggak puasa, masa puasa. Ya. Kami nggak makan siang kalau kamu puasa, kata suami. Ya udah, kalau suami bilang begitu, nggak usah puasa. Taat pada suami lebih utama. Daripada puasa, nggak sah dan berdosa. Tapi lihat dulu siapa suaminya. Kalau suaminya Fir'aun, nggak usah dengar. Ya, suami katanya Fir'aun, semayang hantum, sapu hantum. Tapi dia larang-larang melakukan kebaikan, itu nggak usah dengar. Tapi kalau suami yang dimaksudlah suaminya ideal. Dia cari nafkah, dia baik, itu harus taat. Makanya perempuan itu nggak dikejar kali untuk yang amalan-amalan yang sunnah, tapi yang disuruh kejar oleh Nabi, berbaktilah pada suami. Ya, namanya enggak manusia, mana ada yang sempurna suami. Sekali-sekali kan hang juga. Ya, tapi kalau dia baik, tetap cari nafkah, tetaplah wajib bakti. Ya. Baik, kira-kira begitu ya Ibu. Jadi nggak boleh dibawa ke rumah sholat ini. Lakukan di tempat dan jangan keluar. Nah, cuma saya nggak tahu mau bilang gimana. Kalau yang para pasukan kita yang mengabdi di musala ini, ya kan keluar nih, siapkan nasi di bawah, siapkan tikar. Ya. Karena keluar itu sebenarnya bukan kebutuhan yang utama. Sebenarnya kalau mau kita lirik ke hukum, kan bukan kebutuhan utama. Artinya nanti bisa sama-sama kita keluar. Ini habis pengajian, bisa sama-sama keluar. Kita paling jamaah, ya sama-sama bantu, sama-sama sediakan air. Ini baru aman bagi mujahid-mujahid penyedia makanan ini. Tapi kalau keluar di tengah jalan, walaupun tujuannya baik, tapi itu kan bukan kewajiban utama. Artinya solusinya bisa nanti turun ya baru lentang tikar segala macam kan. Sayangnya apa? Nggak pernah bisa mendapatkan pahala haji umrah di setiap subuh, terutama subuh Sabtu. Sedangkan kita yang nggak keluar-keluar dapat pahala karena sudah mengikuti syarat nggak keluar-keluar di tadi. Sudah dapat pahala haji umrah, dapat bu sitik lah miu. Dua juga dapat. Yang menyediakan ya baik sekali itu, Masya Allah, mujahid itu pelayanan luar biasa itu. Ya. Dapat pahala, menyediakan itu dapat pahala, mengabdi pada orang banyak dapat pahala. Sayangnya nggak dapat pahala haji umrah karena sudah keluar tanpa sebab. Artinya sebabnya yang dimaklumi adalah sebab yang nggak mungkin ditolak. Jadi kalau mungkin para pasukan mujahid ini kalau memang bisa dimaklumi ya nggak usah keluar lah, nggak usah keluar, utus saja anak-anak, karena anak-anak nggak perlu salat mati, dalam surga sih. Ada anak-anak kita jaga ya nasi ya, jaga. Nanti habis salat baru turun sama-sama. Ya kita pun janganlah seperti orang yang perlu dilayani. Ya, artinya ya, hana mecih dapat bengeh-bengeh ro. Oh, so hana usah dong tikar go. Kita turun, udah turun buat reman lagi wak. Tikar siapa? Enggak ada tikar apa. Itu enggak betul. Ini kita sudah seperti raja. Jadi nggak perlu kita sampai menyombongkan diri dengan merasa harus dilayani. Saya saja nggak perlu dilayani. Cuma karena saya dilarang untuk melayani, terpaksa dilayani. Dilarang-larang, mau saya ambil nasi sendiri, jangan, usah duduk aja. Padahal saya mau ngambil nasi, mau cari yang terbaik, duduk aja. Akhirnya dapat yang tidak terbaik. Padahal lu cokro, yang urusan maklum kan. Saya bukan tipe harus dilayani, harus begini, hana becihnya. Cuma ya begitulah. Makanya nanti ke depannya manfaatkan Pak, karena kita paling kurang seminggu sekali dapatlah pahala haji umrah. Itu hadisnya Hasan itu tentang salat syuruk itu. Paling kurang hari Sabtu, hari lain mungkin kalau nggak ada pengajian kan susah kita jaga kan Pak. Hari lain misalnya, Pak tak ada lah masjidnya, tak berzikir, nggak jarang kita lakukan. Tapi kan hari Sabtu begini, kita duduk ke pengajian bersama, kita habiskan waktu pas waktu sholat. Dapat, paling kurang seminggu sekali kita dapat haji umrah. Ini tentang membuat sesuatu yang menghalangi kelancaran jalan, baik buat polisi tidur, ataupun mengambil badan jalan yang bukan punya kita, sehingga terganggu orang untuk
melewati jalan dengan lancar. Ini bagaimana hukumnya? Kalau kita kembali ke hukum, membuat polisi tidur itu adalah kebijakan di antara kaum muslimin. Kalau dianggap baik, maka tidak mengapa. Tidak dianggap baik begini, ada polisi-polisi tidur yang ditaruh di tempat-tempat yang memang dianggap baik. Contohnya, agar tidak bisa dibuat jadi area balapan, maka perlu dibuat polisi tidur. Mengamankan warga bisa tidur nyaman, perlu polisi. Kalau itu dianggap baik oleh sesama kaum muslimin, maka itu tidak mengapa. Jadi dimusyawarahkan, di mana kita buat polisi tidur. Nah, tapi kalau itu dianggap mengganggu oleh kebanyakan kaum muslimin tanpa hajat, itu juga termasuk daripada mengganggu kehidupan orang banyak. Nggak ada hajat, gepegat kalau suka-suka. Nggak boleh, Pak. Itu karena itu perlu kebijakan bersama dan itu perlu dirapatkan, dimusyawarahkan. Nggak boleh buat polisi tidur suka-suka. Ya. Jadi lihat apa kemaslahatan dari membuat polisi tidur itu. Karena ada tempat-tempat seperti tempat-tempat sekolah, anak-anak nyebrang, itu perlu hal-hal yang begitu. Ini enggak semuanya dipukul rata sekaligus, enggak boleh, enggak. Tergantung kemaslahatan. Kalau enggak ada kemaslahatan, malah mengganggu. Contoh buat polisi tidur ditanyakan, orang enggak bisa naik dengan ini, malah bisa mundur gara-gara itu, maka berhak seorang pemimpin untuk membongkar. Berhak membongkar. Ya, kalau memang sudah dianggap mengganggu. Baik, itu kalau polisi tidur, begitu keadaannya. Tapi kalau seandainya kita membuat sesuatu di badan jalan, apakah di depan rumah kita, yang bukan hak milik kita, itu total, itu kalau itu nggak ada kemaslahatan yang bisa ditolerir. Itu memang semua yang bukan hak milik kita, itu nggak boleh dijadikan sebagai barang milik kita. Nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW itu paling melarang melakukan ghulul. Ghulul itu mengambil hak yang bukan milik kita. Nabi pernah mengatakan begini, dalam pembahasan bab ghulul, Nabi mengatakan begini, barang siapa memindahkan patok tanah orang, baik tanah orang, tanah umum, dia pindahkan patok tanah. Artinya, hak dia, rumahnya sampai ke parit. Dia bangun, bacut-bacut, katuk bab jalan. Contoh ni, ini contoh. Jangan bapak fikir saya tahu keadaan, saya enggak tahu keadaan. Ini contoh secara umum. Nah, rumah dia batasannya di belakang parit. Dia bangun sikit-sikit sampai ke parit. Sudah masuk ke badan jalan yang bukan tanah dia. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memindahkan patok tanahnya, sehingga termakanlah patok tanah orang, baik pribadi maupun yang umum, yang digunakan orang untuk umum. Nanti di hari kiamat, wajib bawa di atas pundak sejumlah patok tanah itu, sejumlah tanah yang diambil itu, bawa di atas pundak, dan jumlah yang dibawa adalah panjang, kali lebar, kali tinggi. Berapa yang kita ambil? Itu dari segi hukum dulu saya bicara ni. Berapa kita ambil ke depan? 1 meter. Udah kita masuk garasi, udah 1 meter ke depan. Bukan lagi tanah kita itu, udah tanah umum itu. Kita ambil 1 meter, itu baru panjang. Lebar berapa? Lebarnya ada sekitar 3 meter misalnya atau 4 meter. Artinya 1 kali 3. Selesaikah belum? Tingginya belum dihitung. Nah, di situ Nabi menyebutkan tinggi. Tingginya adalah sab'atu aradhin, yaitu 7 petala bumi. 7 petala bumi. Jadi dikorek oleh malaikat kedalaman bumi sampai ke bawah, 7 petala ini. Berarti 1 kali 3 kali 7 kali lipat bumi. Taruh di sini, bawa di padang mahsyar. Pernah mengambil yang bukan hak milik dia. Apakah syaitan dan malaikat saling bertempur, berperang untuk mendapatkan kita? Ini dalam beberapa hadis, Pak, disebutkan bahawa mereka bukan bertengkar secara fisik, tapi mereka bertengkar, bukan bertengkar pun istilahnya, mereka berjuang untuk mendapatkan kita dalam kebaikan atau keburukan. Itu saja yang diizinkan Allah. Jadi bukan
Karena mereka ini sudah ditakdirkan Allah. Jin qarin itu ada di semua kita. Sampai kan Aisyah nanya ke Rasulullah. Kan Rasulullah bilang di setiap kita ada jin qarin. Ya, semuanya. Sampai Aisyah nanya, pada dirimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Juga aku disediakan oleh Allah jin qarin. Ya, pendamping, jin pendamping. Tapi Allah telah menundukkannya. Artinya jin yang ada di Rasul nggak bisa lagi menggoda Nabi. Sudah ditundukkan. Jin di kita itu nggak ditundukkan Allah. Arti nggak ditundukkan, nggak dibuat dia harus tunduk kepada keinginan kita. Kenapa kita disediakan jin? Itu bahagian daripada ujian iman. Jadi jangan pikir iman kita ini lempang gitu saja. Kita baru teruji iman kita begitu diganggu-ganggu. Sanggup kita bertahan atau tidak? Dari mana kita tahu suami kita setia, ibu-ibu? Kalau hanya terus hidup bersama ibu sepanjang masa, nggak pernah dia lihat di TV ada artis-artis yang lebih cantik daripada kita, nggak pernah dia lihat di luar ada yang lebih seksi, misal, itu suami itu nggak bisa disebut suami setia, karena nggak ada penggodanya. Dari mana ibu tahu suami ibu setia? Sudah capek dia di Jakarta, pergi ke Medan, pergi ke Manado, pergi ke Bandung, di Bandung gelis-gelis, pulang tetap dia I love you. Tetap dia I love you. Ya. Artinya kita lihat pun dalam HP-nya, ya, nggak ada sesuatu pun yang membuat aneh-aneh, kan? Sampai tua dia, itu baru teruji. Ini nggak disebut suami setia kalau hidup bersama terus-terusan. Hai, dia nggak ada penggodanya. Makanya ibu-ibu beruntung kalau dapat suami seperti begitu. Kemanapun pergi tetap dia yang teringat, dia teleponnya, dik mau dibawa pulang apa. Nah, cuma nanti terakhir waktu jenazahnya sudah di depan, baru kita lihat kok ada 3 keluarga lagi yang datang nangis-nangis. Di situ baru ketahuan. Kita tanya, ibu dari mana? Dari Bandung. Ini siapa? Suami saya, kata dia. Dari situlah yang rencana kita berdoa Allahumma fir lahu berubah. Nah, jadi kita ini diberi jin, diberi syaitan pendamping bukan untuk menjerumuskan kita ke maksiat, tetapi Allah ingin menguji layakkah kita masuk surga atau tidak. Makanya apa kerja dia? Dia yuwaswis. Kerja jin qarin ini yuwaswis, dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Ketika dia berwaswasah, dia ajak-ajak terus kepada keburukan. Ya, ayolah, nggak usah salat lah, nggak usah salat subuh lah, nggak usah ikut pengajian lah, karena pengajian tu lumayan lama tu yang subuh tu, sampai 6:30 lewat 10 baru selesai. Belum tentu pun dibelikan lontong sama ini, belum tentu, kata. Itu bisikan-bisikan syaitan. Maka yang kadang-kadang ada yang kalah sama syaitan. Nah, di mana peran malaikat? Nah, dalam hadis, Pak, saya nggak hafal lagi satu hadis yang lain, tapi saya baca hadis itu sahih. Malaikat melawan, malaikat berbisik balik, dilawan oleh malaikat, jangan dengarkan syaitan, bangunlah salat subuh, ikutlah pengajian, banyak manfaat untukmu, setiap langkahmu dihitung pahala, kemudian engkau pulang dengan keberkahan. Makanya tiba-tiba kita berperang di dalam hati, ja be, akhirnya kita buat jadi ja be. Nanti ujungnya dapat sama syaitan be, ya, berarti kita syaitannya, berarti kan begitu kan. Jadi itu peran malaikat dan syaitan itu malaikat yang membisik-bisikkan kebaikan. Ayo lanjutkanlah, salatlah, azan, sudah azan, salatlah, engkau akan dapat pahala 27 darajat, salatlah. Itu peran malaikat, Pak. Jadi bukan berperang fisik, ya, tapi peran mereka mengajak-ngajak antara keburukan dan kebaikan. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya hati kita kan kadang-kadang memutar-putar. Ini kita sedang marah sama orang, kita dalam hati nyokupoh pubek ini, padahal udah kita asah tu parang, tiba-tiba ada bisikan dalam hati, jangan, sabarlah. Itu kalau engkau pukul dia, nanti dia mati, nanti engkau bermasalah lagi, ya. Jangankan sebelum engkau pukul mati, engkau grebek orang berzina saja bermasalah. Itu bisikan malaikat. Kasib, mana payah kepoh, kata tabah mendengar lain. Gepoh oleh Allah itu. Waktu gepoh oleh Allah lebih hebat dalam gepoh oleh Allah. Nah, itu bisikan-bisikan malaikat. Makanya kita tiba-tiba udah asah parang, turun parang ini lagi.
duduk depan rumahnya menyokong pohon tu. Mulai mikir tu, siapa yang bisik pak? Malaikat bisik. Itulah tugas mereka, mengajak kita kepada kebaikan dan kebaikan. Beli buku hadis kok tidak ada di dalamnya tentang ini pandangan mazhab Syafi'i, Hambali. Ya memang begitu pak. Seperti saya sebutkan tadi, ahlul hadis itu tidak bicara tentang hukum fikih, hukum keseharian amal, tidak bicara itu. Mereka hanya menyodorkan hadis. Tapi kalau beli buku fikih itu ada hadis. Beli buku hadis tidak ada pembicaraan masalah fikih. Beli buku fikih otomatis butuh hadis. Jadi butuh obat untuk menangani masalah hukum ini. Itu hadis yang muncul. Nah di situ nanti kalau beli buku fikih baru kita temukan berdasarkan menurut Imam Fulan, berdasarkan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tapi kalau bapak beli buku hadis Kutubut Tis'ah misal, perawi-perawi hadis dengan 9 orang itu, Kutubut Tis'ah, itu mereka enggak bicara tentang fikih. Enggak bicara, mereka hanya menawarkan hadis. Oh ada yang mensyarah, yang disyarah pun cuma isi hadis, mau kena fikih, mau kena akidah, mau kena apa saja. Yang bicara khusus tentang list di dalam masalah fikih itu tidak ada. Jadi kenapa ada orang mengatakan Imam Syafi'i kenapa enggak pakai hadis Bukhari Muslim? Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Imam Bukhari baru lahir 220 sekian Hijriah. Berapa jangan dia pakai hadis dari Imam Bukhari ke meninggal Imam Syafi'i duluan. Ada orang yang begitu, enggak kuat itu pertanyaan Imam Syafi'i. Dia enggak pakai hadis dari Bukhari. Kayak mana mau dipakai orangnya belum lahir? Imam Syafi'i sudah meninggal, orangnya belum lahir. Imam Bukhari belum lahir. Ulama-ulama yang kemudian mutaakhirin yang mulai mengambil hadis-hadis dari imam-imam hadis ini untuk menguatkan pendalilan. Makanya jangan pikir Imam Syafi'i enggak pakai hadis. Ada, cuma yang datang ke beliau, hadis yang beliau dengarkan, yang datang ke beliau. Jadi di antara 4 imam mazhab yang ada musnad, artinya ada kumpulan hadis selain membahas fikih, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Selain itu tidak ada. Jadi musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu kelebihan Imam Hanbali. Beliau mengacu ke banyak hadis. Memang dari segi urutan beliau yang paling junior dalam 4 mazhab. Dan kelebihan beliau banyak mengacu ke hadis. Tergantung dengan masa dan zaman pada waktu beliau hidup, sudah mudah mendapatkan hadis. Jadi begitu Bapak tentang kenapa dalam buku-buku hadis tidak terbahas masalah tentang Imam Syafi'i, Imamnya Imam Yahya. Itu memang keadaannya begitu. Angkat tangan sunnah, mengangkat tangan itu sunnah. Sunnah angkat tangan itu hanya ada di 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, angkat tangannya sunnah, takbiratul ihramnya wajib, rukun. Yang kedua ketika rukuk, yang ketiga bangkit dari rukuk, yang keempat bangkit dari tasyahud awal. Cuma itu yang sunnah angkat tangan, itu aja yang Bapak ingat. Diingat kembali Pak, sunnah angkat tangan itu dalam salat itu cuma 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Lalu ketika sujud itu turun langsung. Enggak ada sunnahnya angkat tangan. Turun juga Pak. Kapan sunnah lagi angkat tangan? Bangkit dari tasyahud menuju ke rakaat tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga. Itu 4 tempat itu yang berdasarkan hadis. Selain itu enggak ada sunnahnya. Makanya ada orang yang seleret langsung itu enggak apa-apa, aman Pak. Selamat. Makanya kuncinya itu aja yang perlu dipegang. Oh, ketika assalamualaikum, begitu assalamualaikum, ya mata kita ke asih pekan, asih hendak tak leping ini kan. Ini belum ke kanan nih. Ini hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan solat, mengurangi pahala solat. Atau pas kita lihat ke samping assalamualaikum,
kah lagu pas sampai itu batal kalau sudah kah lagu. Misal assalamualaikum kah lagu ini, itu batal kalau sudah keluar kah lagu, batal. Tapi kalau cuma lihat saja, lihat lama saja, itu makruh. Jadi sudah terganggu pikiran dan pandangan dengan perkara-perkara yang tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan dalam salat. Makanya Nabi melarang salat seperti sa'lab, seperti musang. Kan ada 3 binatang yang Nabi larang. Bapak Ibu, ada 3 binatang yang Nabi larang dalam salat. Ayam, jangan salat seperti ayam. Ayam mematuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, jangan duduk, jangan sujud seperti sujudnya anjing, tertidur begitu, Pak. Jangan angkat ini suruh angkat ketika sujud. Kemudian jangan menoleh seperti sa'lab, seperti musang. Jadi salat itu kadang-kadang lihat begini, itu sa'lab. Musang itu menoleh, Pak. Sebentar-bentar menoleh. Musang itu kan begitu dia, bentar-bentar lihat kiri kanan kiri kanan. Makanya orang yang salat begitunya musang kan. Itu mengurangi pahala salat. Jadi yang seperti Bapak sebutkan tadi, itu bisa kurang pahala salat. Adakah perbedaan siang dan malam? Ada pandangan ini, tapi pandangan ini tidak kuat, Pak. Karena pada dasarnya para ulama tidak membedakan antara tasbih malam hari dengan tasbih siang hari. Seluruhnya dilakukan, boleh dengan 1 kali salam, boleh dengan 2 salam. 4 rakaat itu boleh 1 salam, boleh 2 salam. Jadi itu tidak ada keterangan khusus yang menguatkan masalah itu. Jadi kalau hadis-hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu ada, dan beberapa di antaranya yang kuat. Jadi malam nisfu Sya'ban itu berdasarkan hadis. Sedangkan pergantian Muharram itu tidak ada hadis khusus yang menyatakan tentang kemuliaan pergantian Muharram. Karena penetapan Muharram itu kapan? Apakah di masa hidup Nabi atau setelah meninggal Nabi? Setelah meninggal Nabi, Pak, baru ditetapkan kalender Muharram, yaitu di masa Umar bin Khattab. Sahabat berasumsi macam-macam. Ada yang mengatakan, kan kejadian Muharram itu ini ketika Umar bin Khattab kirim surat ke raja apa lupa saya, membalas suratmu yang tidak bertanggal. Jadi Umar bingung, betul juga orang Islam nggak ada tanggal. Disitulah kemudian dikumpulkanlah sahabat, dimusyawarahkan, kita harus buat kalender. Disitulah macam-macam usulan. Ada yang menyatakan kita mulai saja dari lahirnya Nabi, ada yang mengatakan kita mulai saja dari masa hijrah, kita mulai saja, macam-macam usulan. Akhirnya dipilihlah dari waktu hijrah. Penetapan kalender saja baru dimulai dari Umar bin Khattab. Maka tidak ada hadis yang menyatakan tentang kemuliaan malam Muharram. Itu pun waktu ditetapkan, itu penetapan pertamanya bahkan masih Rabiul Awal yang ditetapkan pertama itu. Artinya ketetapannya di bulan Rabiul Awal, bukan di Muharram. Kemudian tahun berikutnya baru digeser lagi ke Muharram. Mana mungkin ada hadis yang menyatakan kemuliaan tentang pergantian malam Muharram, sedangkan Nabi sudah tidak ada pada waktu itu. Jadi kalau nisfu Sya'ban, dalilnya lebih kuat daripada tentang pergantian Muharram. Mau salat tasbih di antara 2 malam itu terserah, tapi ingat kembali, Nabi tidak menyebutkan salat tasbih itu harus dilakukan di malam nisfu Sya'ban atau malam-malam tertentu. Lakukan kapanpun yang punya kesempatan. Kalau sudah dibiasakan terhadap satu malam, berarti kita butuh penguat, Pak. Kita butuh penguat. Mana kuat, mana dalil yang menyatakan tentang salat tasbih itu hendaknya dilakukan di malam nisfu Sya'ban atau di malam Muharram misalnya. Buktinya memang nggak akan pernah ada itu. Kemudian menyambung dengan pertanyaan kedua tentang mengeluarkan makanan segala begini. Sebenarnya karena hadisnya yang mengatakan tentang barang siapa yang berdoa, barang siapa yang memohon ampun, dan semua kebaikan di malam itu diterima Allah. Jadi kebaikan itu umum.
maka orang melakukan berbagai ibadah dan kebaikan. Salah satunya diamalkan oleh para tabi'in dengan memperbanyak sedekah di malam itu. Pernah, saya lupa nama tabi'innya apa, itu pernah lakukan oleh para tabi'in, memperbanyak sedekah di malam itu. Namun sedekahnya nggak mesti dibawa ke masjid. Kita malam itu kita bagi-bagi pun itu bisa dapat pahala yang lebih. Nah, kemudian masalah salat ibadah di malam itu juga nggak ada petunjuk tentang salat khusus atau ibadah khusus di malam itu Sya'ban. Jadi berkumpul-kumpul di masjid itu amalan tabi'in. Malam-malam nisfu Sya'ban itu berkumpul di masjid itu amalan dari tabi'in. Jadi merujuknya ke amalan tabi'in itu. Dan belum ada petunjuk bahawa para sahabat berkumpul-kumpul di malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi kalau begitu, kalau mungkin kita pikir alah bah lunjak kedih daripada lungduk di rumah, silahkan silahkan saja. Mau sedekah, silahkan sedekah malam itu, karena sedekah nggak terlarang, karena ada kebaikan juga di dalamnya yang disebutkan secara umum. Namun yang anehnya, orang ke masjid setelah salat isya, yang laki setelah salat isya baru kumpul di masjid, salat isya di rumah. Padahal setiap malam kita disuruh berjamaah, salat isyanya di rumah, setelah itu baru menuju ke masjid. Ini Allah alam, itu bagaimana cara berfikirnya, Allah alam. Apakah kalimat istirja' ini, inna lillahi, ini hanya berlaku pada musibah meninggal? Tidak, Pak. Allah menyebutkan falamma asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua musibah itu siapa yang mengucapkan inna lillah, maka dia dapat 3 perkara dari Allah: salawat, rahmah dan hidayah. Dan Allah enggak sebut meninggal. Tadi kan ayat sebelumnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Siapapun yang diberi ujian, bentuknya ketakutan. Takut itu maksudnya apa? Kita dalam perang, pengungsian, kemudian diiringi dengan, kalau sudah takut itu biasanya merembet-rembet dengan yang lain, susah makan, susah minum, WC nggak ada karena di tempat itu, nanti merembet. Makanya diletakkan Allah di dalam ayat khauf nomor 1, karena musibah paling tinggi itu khauf, rasa takut. Misal dalam konflik, Pak, itu kan lebih hebat musibahnya daripada hanya sekedar tsunami, kan? Lebih hebat konflik, karena kita timbul rasa takut. Yang ngungsi di kampung-kampung ngungsi, kemudian orang nggak bisa keluar malam, cari rezeki nggak bisa, macam modern. Lalu disebutkan tadi, ada yang diberi rasa lapar, ada yang diberi miskin, ada yang diberi gagal panen, ada yang diberi wal anfus, meninggal dunia. Jadi enggak mesti meninggal dunia saja, apapun musibah ucapkan innalillah. Begitu kita masuk ke kebun, semua hasil tanaman kita sudah dimakan monyet. Sebelum kita mencari monyet itu, ucapkan innalillah. Jadi maksudnya semua milik Allah, kita ini milik Allah, kita semua kembali ke Allah. Maksudnya ya sudahlah, kita sudah berusaha, ternyata Allah mengambil kembali untuk memberi pahala, terima. Jadi nggak mesti hanya untuk meninggal. Cuma kelebihan tadi, kalau kita menghadapi orang meninggal itu ada kalimat sambungan tadi kan, ya Allah berikanlah pahala di atas musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik, maka dia diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Tapi sebenarnya kalimat ini pun kalau kita baca pada bukan yang meninggal, bukan perkara meninggal, itu Allah ganti. Kalau kita baca pada panen gagal, kita baca ini, Pak, Allah berikan sawah yang lebih hebat, lebih baik, lebih subur. Kalau menghadiri orang kafir yang lalu ikut mengucapkan berduka cita, kalau hanya sekedar berlasungkawa, kami ikut berduka cita, tidak ada doa, tidak ada apapun, itu masih dibolehkan walaupun makruh. Tapi kita sambung, pertanyaannya mirip tadi, Pak. Tapi kalau mengucapkan kalimat innalillah tidak dibolehkan, karena Allah yang menyebutkan, Nabi menyebutkan, la tad'u lahu wa la takum ala qabri. Jangan engkau mendatangi kuburannya, jangan engkau mendoakannya. Jadi apapun bentuk doa, kalau yang meninggal orang kafir tidak boleh. Kenapa? Karena mereka orang yang tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan kita mengampunkan mereka, enggak boleh. Minta ampun enggak boleh. Nabi Muhammad saja ditegur Allah ketika memohon ampun kepada Abu Talib. Jadi enggak boleh ucapkan kalimat innalillah.
Tapi kalau model papan-papan bunga, Pak, kami cuma berduka cita, boleh, tapi makruh, buang-buang uang. Kita ini kadang-kadang, kata Nabi, ikut orang kafir sampai ke lubang biawak. Ikut orang kafir sampai ke lubang biawak. Lubang biawak itu susah, kita ikut juga. Yang buat papan bunga menghadapi orang meninggal itu orang kafir. Yang buat kalimat RIP, rest in peace, itu orang kafir. Kita akan lihat orang kafir buat, udah mulai ada orang meninggal buat papan bunga tulis rest in peace, biasanya disingkat RIP. RIP. Kalau kita papan bunga itu 300.000, ambil 300.000, nggak usah papan bunga, kasih kepada ahli waris, 2 pahala. Ini papan bunga buat pagi, sore cabut, mana pahalanya? Hanya untuk urusan bisnis. Apa? Inilah kebodohan-kebodohan. Nggak usah pakai model begitu. Ucapkan saja kalimah-kalimah yang baik, doakan, itu sudah aman. Yang terakhir, mengucapkan alhamdulillah, tapi bukan karena mensyukuri di atas musibah berbentuk kesabaran, tapi bersyukur karena kita pernah punya clash dengan orang itu. Ketika dengar kabar orang itu mati, kita ucap alhamdulillah mati. Itu bolehkah? Tergantung, Pak. Kalau seandainya yang meninggal itu ahli maksiat, maka itu dibolehkan, karena kita telah memuji Allah yang menghilangkan beban dari kehidupan kita. Jadi misal perampok meninggal, pencuri meninggal, terucap kalimat alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan beban di kampung kami. Itu boleh saja. Tapi kalau kelas pribadi, itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan ahli maksiat, hanya gara-gara kita punya kelas pribadi saja, itu nggak boleh. Bisa jadi gara-gara rasa dengki kita kepadanya, malah dosa dia bisa terampunkan, malah kita yang menjadi pendosa yang baru. Oh, ada masalah dengan dia, misal urusan belum beres, utang belum bayar, serahkan pada Allah dan kita tetap ambil kembali di hari kiamat.